Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia dengan topik pidato. KD 3.3 yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, serta KD 4.4 yaitu menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, silakan kalian mengambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan ini dengan berdoa, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kemudahan untuk kita semua. Hari ini kita memasuki pertemuan 3 dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyusun teks pidato, dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan pidato. Sebelum kita melakukan pidato, alangkah baiknya kita menyusun teks pidato terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah menulis pidato yaitu yang pertama, memilih topik atau tema pidato. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta arti atau kegunaan bagi audiensi. Topik atau tema bisa juga disesuaikan dengan acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Semakin luas pengetahuan dan wawasan, semakin banyak buku yang dibaca, semakin banyak pengalaman, dan semakin banyak informasi yang kita miliki, maka semakin bagus pula teks pidato yang akan kita susun, karena pada teks tersebut banyak informasi atau kalimat yang mengena atau bermakna untuk audiensi. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato, seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, dan salam penutup. Membuat kerangka pidato itu seperti yang kita lakukan pada pertemuan kedua. Kemudian yang keempat, merangkai pidato. Mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Dari kerangka pidato yang sudah kita susun, maka kita akan mengembangkan menjadi teks pidato yang utuh. Nah, dalam membuat teks ini, kalimat-kalimat yang kita gunakan harus kalimat efektif. Dan pemilihan katanya juga kata baku, sehingga isi dari pidato dapat difahami dengan mudah oleh para audiensi. Kemudian yang terakhir, latihan oral. Oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membacakan pidato, latihan oral harus kita lakukan. Saat latihan oral, perhatikan intonasi dan pelafalan setiap kata. Intonasi merupakan tinggi rendah suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Sedangkan pelafalan adalah cara kata dari suatu bahasa diucapkan. Ketika intonasinya tepat dan pelafalannya jelas, maka pidato yang kita sampaikan akan mudah difahami oleh para audiensi. Sekarang,
Ustazah akan memberikan contoh membaca teks pidato. Teks pidato yang akan Ustazah baca, Ustazah ambil dari buku paket halaman 99 dan 100. Tetapi di sini Ustazah sudah beri tambahan dan Ustazah modifikasi sesuai dengan lingkungan belajar kita. Jika kalian berlatih dengan sungguh-sungguh, Ustazah yakin kalian pasti bisa lebih baik dari yang Ustazah contohkan berikut ini. Kalian simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional Indonesia dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang peristiwa sejarah pertempuran antara para pejuang Indonesia dengan sekutu yang terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya. Pada Hari Pahlawan, kita mengingat kembali jasa pahlawan kita yang telah berjuang, memimpin serta mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini tercapai karena rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Semangat itulah yang dapat kita teladani dari mereka. Tanpa semangat perjuangan yang tinggi, kemerdekaan bangsa ini tidak akan tercapai. Hal lain yang perlu kita teladani dari para pahlawan adalah ketangguhan mereka dalam menggapai cita-cita demi kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan tidak hanya mencucurkan keringat, tetapi juga mengorbankan segenap jiwanya untuk negara. Sebagai generasi muda, kita dapat meneladani hal tersebut dengan giat belajar demi menggapai cita-cita. Semangat rela berkorban para pejuang yang begitu besar itu patut kita teladani juga. Sudah saatnya generasi muda dikenalkan kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai luntur. Dengan mengenal para pahlawan, kita pun akan bersemangat untuk membangun kembali sikap kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Lihatlah para generasi muda Indonesia yang telah berhasil. Mereka telah menunjukkan bahwa cita-cita mereka bukanlah hal yang mustahil. Ustadz, Ustazah, dan teman-teman yang berbahagia, semoga pidato ini membuat kita lebih tangguh dan semangat untuk menjadi penerus bangsa. Kita sebagai generasi penerus seharusnya senantiasa mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa ini senantiasa dalam lindungannya, tetap dikaruniai kemerdekaan dan persatuan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Anak-anak, demikian contoh dari pembacaan teks pidato. Ustazah yakin jika kalian bersungguh-sungguh dalam berlatih, hasilnya akan lebih baik dari yang Ustazah contohkan. Untuk kegiatan hari ini, kalian silahkan kerangka pidato yang sudah kalian susun di pembelajaran kedua dengan tema pentingnya seorang pemimpin bagi generasi muda dikembangkan menjadi teks pidato. Setelah itu, kalian praktik berpidato dalam bentuk video rekaman menggunakan teks yang sudah disusun tapi dengan metode menghafal. Ketika kalian berpidato, perhatikan betul intonasi dan pelafalan. Jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Kalian berlatih terlebih dahulu, disesuaikan bagaimana intonasi yang tepat, bagaimana pelafalan yang tepat, agar pidato yang kalian sampaikan dapat diterima oleh audiensi dengan baik. Anak-anak, demikian materi kita hari ini tentang menyusun teks pidato dan mempraktikannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jika kalian ada kesulitan atau terkendala, silahkan kalian menghubungi Ustadz Ustazah ya. Tetap istiqomah dan jangan menyerah. Kita harus banyak berdoa, semoga kondisi ini segera berlalu dan kembali normal seperti sedia kala. Ustazah akhiri, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.